Perkenalkan, saya Melody Gita Faras. Perkenalkan, nama saya Dian Kristina Sinaga. Dan saya Nabila Fitriani. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai negara. Simak terus penyampaian kami, tonton sampai habis ya. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Nah, jadi aku akan menjelaskan apa itu definisi dari negara. Teman-teman udah pada tahu belum negara itu apa? Pasti udah pada tahu ya, tapi aku akan tetap jelasin negara itu apa sih? Nah, jadi negara itu adalah sebuah organisasi yang mengatur kehidupan masyarakat di suatu wilayah tertentu. Jadi untuk membentuk sebuah negara ada beberapa elemen penting nih teman-teman. Yang pertama yaitu ada wilayah. Nah, jadi negara itu memiliki batasan geografis yang jelas seperti daratan dan juga perairan. Nah, jadi wilayah ini tuh adalah tempat di mana negara itu berada. Yang kedua ada penduduk. Jadi negara itu terdiri dari sekelompok orang yang tinggal di wilayah tersebut. Nah, mereka itu bisa memiliki berbagai latar belakang dan budaya, juga bahasa yang berbeda-beda, tapi mereka itu terikat oleh hukum dan aturan yang sama. Kemudian yang terakhir itu ada pemerintahan. Nah, jadi setiap negara itu memiliki sistem pemerintahan yang mengatur dan mengelola masyarakat. Jadi pemerintahan ini tuh bertugas untuk membuat hukum, menjalankan kebijakan, dan memberikan layanan kepada warganya. Jadi bentuk pemerintahan itu bisa berbeda-beda nih, seperti demokrasi, monarki, atau otoriter. Kemudian yang terakhir itu ada kedaulatan. Jadi kedaulatan itu berarti bahwa negara itu memiliki hak penuh untuk mengatur urusannya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Nah, ini juga berarti negara itu dapat berhubungan dengan negara lain di dunia, seperti misalnya dalam hal perdagangan dan diplomasi. Jadi sebenarnya secara keseluruhan, negara itu berfungsi untuk menjaga ketertiban, melindungi hak-hak warganya, dan menciptakan kondisi yang baik untuk kehidupan masyarakat. Dan negara juga berperan dalam hubungan internasional dan berkontribusi pada isu-isu global seperti perdamaian dan pembangunan. Dengan kata lain, negara itu adalah sistem yang membantu masyarakat hidup bersama dengan aman dan juga teratur. Nah, kira-kira begitu penjelasan tentang definisi dari negara. Kemudian selanjutnya aku akan menjelaskan tentang sejarah dari negara. Jadi, sejarah negara itu dimulai dari kebutuhan manusia untuk hidup bersama dalam kelompok. Nah, pada awalnya manusia itu hidup dalam kelompok yang kecil seperti suku atau komunitas untuk saling melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal. Nah, seiring berjalannya waktu, kelompok-kelompok ini tuh mulai berkembang dan membentuk struktur yang lebih kompleks. Yang pertama itu adalah masyarakat primitif. Nah, di zaman prasejarah, manusia itu hidup secara nomaden dan berburu. Ketika mereka mulai bertani dan menetap, mereka membentuk komunitas yang lebih besar. Jadi ini adalah langkah awal menuju pembentukan negara. Nah, yang kedua adalah peradaban awal. Jadi sekitar 5.000 tahun yang lalu, peradaban pertama itu muncul di Mesopotamia, Mesir, Lembah Indus, dan juga Tiongkok. Di sini, orang-orang mulai membangun kota, mengembangkan sistem pemerintahan, dan menciptakan hukum. Nah, negara-negara awal ini sering dipimpin oleh raja atau penguasa yang memiliki kekuasaan yang besar. Dan yang ketiga adalah kekaisaran dan kerajaan. Jadi, seiring berjalannya waktu, beberapa negara berkembang menjadi kekaisaran yang lebih besar, seperti Kekaisaran Romawi dan juga Kekaisaran Persia. Nah, mereka menguasai wilayah yang luas dan mengatur berbagai suku dan budaya di dalamnya. Ini tuh membawa tantangan baru dalam hal pemerintahan dan pengelolaan masyarakat yang beragam. Kemudian selanjutnya adalah abad pertengahan. Nah, setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi, Eropa itu memasuki periode yang dikenal sebagai abad pertengahan. Nah, pada masa ini tuh banyak negara dibentuk berdasarkan sistem feodal, di mana raja memberikan tanah kepada bangsawan yang setia. Namun, kekuasaan raja seringkali dibatasi oleh gereja dan juga bangsawan. Yang kelima adalah Renaissance dan Revolusi. Nah, pada abad ke-15 dan ke-16, Renaissance membawa perubahan besar dalam pemikiran dan juga seni. Nah, ini juga memicu revolusi politik seperti revolusi Prancis dan juga
Revolusi Amerika yang menekankan pentingnya hak asasi manusia dan pemerintahan yang demokratis. Nah, jadi konsep negara modern itu mulai terbentuk di sini. Selanjutnya adalah negara modern. Nah, di abad ke-19 dan ke-20, banyak negara di seluruh dunia mulai mengadopsi sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Perang Dunia I dan II juga mengubah peta politik dunia, dengan banyak negara baru terbentuk setelah perang. Dan yang terakhir adalah globalisasi. Jadi di era modern ini, negara-negara itu saling terhubung lebih dari sebelumnya melalui perdagangan, teknologi, dan juga komunikasi. Namun, tantangan baru itu mulai muncul, seperti isu lingkungan, migrasi, dan juga konflik internasional. Jadi teman-teman, secara keseluruhan, sejarah negara itu adalah perjalanan yang panjang banget, yang mencerminkan bagaimana manusia itu berusaha untuk mengatur kehidupan bersama, menghadapi tantangan, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Jadi negara itu terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang ada di dunia. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kira-kira teman-teman udah pada ngerti belum nih apa itu definisi negara dan bagaimana negara itu bisa terbentuk? Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Check it out! Hai semua. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai landasan sebuah negara. Penjelasan ini akan mengambil sebuah landasan dari suatu negara sebagai contohnya, dan negara yang saya pilih adalah negara kita tercinta NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap negara memiliki landasan hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegaranya, termasuk Indonesia. Landasan hukum ini terbagi menjadi beberapa jenis tergantung pada sistem hukum yang digunakan oleh masing-masing negara. Pada umumnya, landasan yang paling pokok adalah landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Ketiganya memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain. Yang pertama, landasan ideal. Landasan ideal adalah ideologi dasar suatu negara yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat bagi lembaga pemerintahan maupun masyarakat di negara tersebut. Landasan ideal selalu identik dengan ideologi sebuah bangsa, dan negara Indonesia memiliki landasan ideal yaitu Pancasila. Utamanya pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki arti bahwa Indonesia menempatkan dirinya sebagai bagian dari manusia di muka bumi ini atau di dunia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia senantiasa menerapkan sikap untuk saling bekerja sama dan menghargai, baik antar masyarakat maupun antar bangsa di dunia. Yang kedua yaitu landasan konstitusional. Landasan konstitusional adalah landasan sebuah negara yang berkaitan erat dengan sebuah aturan dan ketentuan ketatanegaraan suatu bangsa. Landasan konstitusional bangsa Indonesia sendiri adalah Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Landasan konstitusionalnya berupa konstitusi dasar yang menjadi sebuah pedoman pokok di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konstitusi itu sendiri mencakup segala macam ketentuan dan peraturan ketatanegaraan atau hukum dasar dari sebuah negara. Salah satu tujuan konstitusi adalah membatasi kekuasaan untuk menghindari kesewenang-wenangan. Dalam kedudukannya, sebagai sumber hukum, UUD 1945 memiliki fungsi sebagai alat kontrol bagi norma-norma hukum yang lebih rendah kedudukannya. Oleh karena itu, semua aturan hukum atau praktik kehidupan kenegaraan tidak boleh menyimpang atau melanggar UUD 1945. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu landasan operasional. Landasan operasional adalah sebuah landasan yang digunakan untuk mengolah kehidupan nasional sebuah negara secara keseluruhan. Landasan konstitusional dijadikan sebagai dasar hukum material yang memberi arah serta menjadi pedoman pengelolaan oleh pemegang kekuasaan dalam mengelola sebuah negara. Landasan operasional biasanya berupa landasan pelaksana dari sebuah konstitusi dan landasan ideal. Landasan operasional di Indonesia bisa berupa peraturan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia yang dalam lingkup kepentingan nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 tentang diri dan lingkungannya, serta tanah airnya sebagai negara kepulauan.
Dalam kemajuan Indonesia, wawasan Nusantara diharapkan dapat menjadi pegangan operasional dan latar belakang sikap, pola pikir, dan tingkah laku setiap penyelenggara negara dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Baiklah, itu merupakan penjelasan saya mengenai landasan sebuah negara. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Unsur-unsur terbentuknya negara. Unsur-unsur terbentuknya negara adalah penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintahan, kemampuan untuk menjalin hubungan internasional. Unsur-unsur tersebut merupakan unsur konstitutif, yaitu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu negara. Berikut penjelasan dari masing-masing unsur. Penduduk tetap. Penduduk atau rakyat suatu negara adalah sekelompok orang yang secara tetap atau permanen mendiami suatu wilayah. Lalu wilayah tertentu. Wilayah yang dimiliki adalah ruang tempat yang menjadi warga negara hidup atau menjalankan aktivitasnya. Yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintahan merupakan alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi suatu negara tersebut. Lalu keempat adalah kemampuan untuk menjalin hubungan internasional. Negara perlu menjalin hubungan dengan negara lain untuk mendapatkan pengakuan. Dalam hukum internasional, pengakuan internasional terhadap suatu negara didasarkan pada terpenuhinya syarat-syarat berdirinya suatu negara, yang dengan dasar didukung oleh negara-negara lain. Halo semuanya, jadi selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang tahapan apa saja yang akan dilalui suatu negara hingga menjadi suatu negara yang maju, dan rintangan apa saja yang dihadapi suatu negara berkembang dan negara maju. Tahapan perkembangan suatu negara seperti yang kita ketahui nih dibagi menjadi dua jenis. Ada tahapan suatu negara berkembang dan tahapan suatu negara maju. Nah, setiap perkembangan suatu negara ini didasari oleh pembangunan ekonominya. Hal ini juga disampaikan oleh Walt Whitman Rostow, yaitu seorang ahli bidang ekonomi sekaligus politikus yang mengungkapkan teori perkembangan negara. Dalam membuat teori ini, beliau menggunakan pendekatan sejarah, di mana sebuah negara itu berawal dari tradisional hingga akhirnya menjadi suatu negara yang maju. Beliau juga beranggapan bahwa sebuah negara harus melewati beberapa tahapan hingga menjadi suatu negara yang memiliki gelar suatu negara maju. Ada beberapa indikator yang harus dipenuhi yang meliputi kondisi ekonomi dan kondisi penduduk pada sebuah negara. Rostow mengembangkan teori perkembangan suatu negara dari sudut pandang ekonomi kisaran tahun 1950-an. Lalu ia membagikan sudut pandangnya tersebut pada halayak melalui bukunya, yaitu The Stage of Economic Growth. Dalam teori perkembangan negara, Rostow menyampaikan 5 tahapan untuk suatu negara hingga menjadi negara yang maju. Tahapan tersebut antara lain yang pertama itu ada tahapan masyarakat tradisional. Pada tahapan ini, kegiatan ekonomi masih berorientasi pada usaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebuah negara diklaim masih belum produktif dan relatif primitif dan masih sangat menjunjung tinggi pemikiran tidak rasional yang diturunkan oleh leluhurnya. Penerapan teknologi dan manajemen juga masih sangat rendah sehingga produktivitasnya pun masih juga sangat rendah. Sistem kerja di sana juga diterapkan dalam masyarakat tradisional yang masih bersifat turun-temurun. Mata pencaharian masyarakatnya juga masih berorientasi pada sektor pertanian. Perihal kehidupan sosialnya juga mereka masih sangat akrab dengan sesamanya, terlihat melalui organisasi yang biasanya dibentuk oleh masyarakat. Kemudian itu yang kedua ada tahapan prakondisi lepas landas, yang dimana artinya negara pada kondisi ini sedang berjalan menuju sebuah perkembangan atau perubahan. Perihal bidangnya dapat berupa ekonomi, kehidupan sosial, dan hingga politiknya. Meskipun sangat lambat, masyarakat tradisional terus bergerak pada suatu titik hingga berhasil mencapai prakondisi lepas landas. Pada tahapan ini ada 2 klasifikasi, yaitu yang pertama, negara yang mengalami perubahan dari tradisional ke modern. Dan yang kedua itu ada negara yang langsung menjadi masyarakat modern tanpa mengubah sifat tradisionalnya. Masyarakat di tahap ini juga mulai mengenal teknologi supaya lebih produktif dan mulai gemar menabung dan instansi keuangan. Menabung di instansi keuangan. Yang ketiga ada tahapan lepas landas. Pada tahapan ini mengartikan suatu negara melakukan berbagai hal produktif hingga memperlihatkan dan ada perkembangan di sektor ekonominya. Pada tahapan lepas landas juga penerapan manajemen dan teknologi modern sudah semakin intensif dan menyebar ke masyarakat.
Selain itu juga terjadi pula kemajuan ekonomi yang pesat karena adanya berbagai inovasi yang terbuka pada pasar-pasar baru. Di tahap ini juga kegiatan industri mendominasi pertumbuhan ekonomi, sehingga pendapatan per kapita negara bisa terus meningkat. Hal inilah yang kemudian bisa meningkatkan investasi dan mempercepatkan pertumbuhan pendapatan nasional suatu negara. Kemudian yang keempat ada tahapan menuju gerak kedewasaan. Tahapan kedewasaan ini atau kematangan ini, pertumbuhan ekonomi terjadi secara terus-menerus hingga struktur ekonominya juga semakin kokoh. Selain itu, tahapan ini juga ditandai dengan banyaknya industri modern yang berkembang semakin banyak dan tumbuh di tengah masyarakat. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu ada tahap konsumsi massa tingkat tinggi. Nah, melalui tahapan yang terakhir ini, perkembangan negara ditandai dengan adanya situasi terkait daya beli masyarakat yang mampu mencapai atau menutup segala kebutuhan selain kebutuhan pokoknya. Bukan hanya itu, pada tahapan ini masyarakat juga sudah memiliki tingkat konsumsi energi yang tinggi. Sebagai contohnya, negara yang sudah sampai tahapan ini seperti negara-negara di kawasan Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang. Semua negara tersebut sama-sama punya angka pendapatan masyarakat yang tinggi, didukung juga dengan perekonomian modern dengan berbagai teknologi di negaranya, sehingga tingkat konsumsi masyarakatnya ikut naik, lebih dari sekedar konsumsi kebutuhan pokok, namun juga kebutuhan. Halo, selamat pagi semuanya. It's TDY, tanya-tanya yuk. Bagus deh kalau baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Amelia Dita Faras sebagai interviewer di kesempatan kali ini. Baik teman-teman sekalian, di samping saya saat ini sudah ada tamu-tamu hebat nih yang akan saya tanya-tanya pendapatnya pada pagi hari ini. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih untuk kalian, saudara-saudara, untuk kesempatannya karena sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Saudara-saudara boleh persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, aku Diani Kristina Sirangga, aku mahasiswi dari Universitas Sriwijaya. Halo semuanya, aku Nabila Fitrianti, mahasiswi dari Universitas Sriwijaya juga nih. Baik, terima kasih untuk Yanti dan Nabila atas perkenalkan dirinya. Sebelumnya nih, minta saya untuk bertanya pendapat kalian. Mulai dari saudara Nabila dulu nih, menurut pendapat saudara. Menurut saya negara itu tidak hanya sekedar sebuah wilayah yang terdapat masyarakat di dalamnya, tetapi juga sebagai wadah bagi individu yang untuk hidup bersama, mencapai tujuan bersama, yang di dalamnya juga mungkin terdapat pengaturan yang diatur oleh pemerintah. Jadi negara itu bukan hanya sekedar yang seperti saya bilang tadi, tapi itu lebih sangat kompleks. Dan mungkin pandangan orang-orang sedikit berbeda-beda mengenai negara bagi mereka, mungkin hanya sekedar wilayah yang terdapat masyarakat, tapi kenyataannya kan lebih dari itu. Jadi menurut saya yang paling utama bagi saya negara itu adalah sebuah tempat bagi individu yang emang benar-benar untuk mencapai tujuan bersama. Oke, terima kasih saudara Nabila, pendapatnya sangat-sangat bagus. Selanjutnya saya akan beralih ke saudara Diani. Kalau boleh tahu menurut pandangan saudara. Nah, kalau menurut saya, negara yang bisa dikatakan sebagai negara yang merdeka itu artinya negara yang bebas dan tidak lagi dijajah begitu. Jadi artinya negara tersebut itu tidak berada di bawah kekuasaan atau kendali dari negara lain. Jadi negara merdeka itu juga memiliki beberapa poin penting seperti kedaulatan untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri, kemudian kebebasan bagi rakyat untuk berbicara juga berpendapat, kemudian keputusan mandiri yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya, dan identitas nasional yang unik. Jadi secara keseluruhan sebenarnya negara yang merdeka itu adalah negara yang memiliki hak penuh untuk menentukan nasibnya sendiri, baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial. Jadi sehingga rakyat dapat hidup dengan aman dan juga sejahtera di negaranya sendiri. Oke, dari pendapat saudara Diani tadi itu sangat-sangat bagus dan betul juga. Kalau negara dikatakan merdeka itu bebas dari tekanan, dan kayaknya di era sekarang ini negara-negara tuh udah merdeka semua ya. Walaupun ada beberapa gitu. Iya, Oke, terima kasih saudara Diani. Selanjutnya saya akan balik lagi ke saudara Nabila. Oke, saya duduk saudara Nabila.
dimulai dari politik. Kestabilan politik suatu negara itu sangat mempengaruhi perkembangan dari negara itu. Karena jika politiknya saja tidak benar dan banyak yang melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, maka itu akan menghambat pertumbuhan negara itu sendiri. Lalu yang kedua adalah ekonomi. Banyaknya masyarakat yang berada dalam kemiskinan, stagnan yang masih sangat-sangat banyak, lalu banyaknya penduduk yang masih belum bekerja, mendapatkan pekerjaan yang layak, lalu juga tatanan kenegaraan yang bisa membuat pekerjaan itu seharusnya menjadi lebih layak, tapi malah membuat itu seolah-olah pekerjaan yang tidak layak bagi masyarakat. Lalu penduduk sendiri, kontribusi dari penduduk itu sendiri itu sangat penting menurut saya, karena dengan pemikiran penduduk yang masih sangat minim akan hal-hal penting untuk membangun negara ini, maka negara ini tidak akan maju. Karena jika hanya pemerintah saja atau dari ekonomi saja yang baik, tapi dari masyarakatnya juga yang tidak bisa menumbuhkan kesadaran diri sendiri, ya maka itu akan sulit. Jadi menurut saya itulah beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan dari suatu negara. Wih, keren banget tuh, betul banget. Faktor-faktor tersebut sangatlah berpengaruh untuk perkembangan suatu negara, apalagi kontribusi masyarakatnya itu sangat juga berpengaruh. Oke, selanjutnya aku bakal kembali nih ke saudara Dianti. Menurut pendapat saudara, bagaimana cara Nah, kalau menurut saya sendiri, negara yang dianggap maju itu adalah negara yang mampu memberikan kehidupan yang jauh lebih baik kepada masyarakatnya, dan juga negara yang mampu bersaing antar tingkat nasional. Jadi ciri-ciri negara maju itu sendiri adalah negara yang memiliki kualitas ekonomi yang baik, kemudian mudahnya akses layanan, mulai dari layanan kesehatan, kemudian layanan pendidikan. Nah, dan juga penggunaan teknologi yang terus berkembang itu juga sangat mempengaruhi sebuah negara dapat dianggap negara maju atau tidak. Jadi negara itu sebenarnya tidak hanya memenuhi kualitas hidup rakyatnya aja, tapi juga menciptakan masyarakat yang sejahtera dan juga memiliki daya saing yang tinggi antar dunia. Jadi singkatnya sebenarnya negara yang maju itu adalah negara yang berhasil atau dapat mencapai banyak keberhasilan di berbagai bidang dan juga perkembangan di negara itu sendiri. Aduh, pendapat saudara bagus banget nih, dan tentunya sangat menambah wawasan untuk kami semua. Baik, saya rasa cukup sampai di sini, mengingat saudara-saudara masih memiliki kepentingan lain habis ini. Terima kasih banyak untuk waktunya saudara Dianti, saudara Nabila. Terima kasih juga, Mel. Saya pamit undur diri, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana nih teman-teman mengenai video pembahasan dari kami tadi? Pasti seru kan? Seru. Tentu aja seru. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. See you.